Seawal saya membuat konten video reaction, saya memulakan kata-kata dengan perkataan serumpun. Ternyata perkataan serumpun itu menjadi satu persoalan besar pada warga Indonesia. Hari ini saya mengetahui kenapa warga Indonesia tidak setuju dengan perkataan serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang mau hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Pada hari ini saya ingin membahas satu cuplikan video yang berkaitan dengan perkataan serumpun. Ternyata inilah sebabnya kenapa warga Indonesia menolak perkataan serumpun. Karena kata-kata ini pada saya sungguh patriotis, bangga menjadi Indonesia. Kita adalah bangsa yang memiliki jati diri, jiwa patriotis tinggi, dan ini adalah sebagian daripada perkataan yang menyangkal. Perkataan serumpun, sebelum ini banyak YouTuber dari Malaysia yang membuka kata dengan perkataan serumpun. Namun pada ketika ini semua YouTuber Malaysia telah memahami bahwa warga Indonesia memang tidak setuju dengan perkataan serumpun. Tanpa basa-basi, ayo kita simak cuplikan video ini. Narasi bangsa serumpun ini juga berpotensi menggerogoti sendi-sendi kebangsaan kita. Konsep bangsa serumpun ini tidak ada dasarnya sama sekali. Kita sudah punya konsep saudara sebangsa di Indonesia. Itulah saudara kita. Tidak ada istilah saudara serumpun. Ya. Karena apa? Konsep saudara serumpun ini nuansa politisnya besar sekali. Nuansa politis untuk urusan dalam negeri Malaysia. Sementara kita tidak ada manfaat apa-apa, kita hanya dimanfaatkan dalam konsep negara bangsa serumpun ini. Kita tidak pernah punya kesan positif apapun tentang konsep bangsa serumpun ini. Yang ada kita merasa konsep bangsa serumpun ini hanya membuat kita dimanfaatkan, membuat produk-produk budaya kita diambil seenaknya oleh Malaysia tanpa usaha, karena mereka memang punya reputasi seperti itu. Karena mereka adalah bangsa yang terbiasa dihidangkan, mendapatkan sesuatu tanpa perlu bekerja keras seperti kemerdekaan mereka, sehingga mereka tidak bisa menghargai bagaimana kerja keras dari bangsa kita atau bangsa lain untuk menghasilkan sebuah produk budaya. Ya, contohnya itu Profesor Abdul Muati Ahmad dengan santainya dia bilang bahasa Indonesia itu nggak ada. Konsep bangsa serumpun ini, atau bahkan sekedar narasi bangsa serumpun ini harus kita tolak. Malaysia kita ketahui di dalam negerinya saat ini sedang galau berat, ya, karena mereka memilih konsep yang rasis sebagai dasar negaranya, memisahkan hak warga antara bangsa Melayu dengan bangsa Cina dan bangsa India di sana. Dan saat ini mereka sudah kelihatan mulai terpojok, ya, itu kita lihat dengan terpilihnya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ini adalah salah satu tokoh di Malaysia yang sangat saya kagumi. Dia lebih bersifat Indonesiawi daripada Malaysiawi. Dia ingin bangsanya bermartabat seperti kita melihat manusia secara sama, ya. Tapi tentu saja dia ditolak oleh orang-orang Melayu yang sudah biasa dimanja di Malaysia itu. Ya kan, dia ditolak. Makanya kita lihat fitnah yang dia terima itu luar biasa, sampai dituduh sodomi segala macam aneh-aneh lah, yang kita nggak akan kebayang itu terjadi di Indonesia. Tapi dia tetap bertahan dan akhirnya berhasil menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Inilah makanya mereka saat ini kita lihat semakin gencar dengan konsep Melayu Mahawangsanya. Dan lagi-lagi itu harus melibatkan Indonesia. Dan yang menjengkelkannya adalah dalam konsep ini mereka yang butuh, tapi seolah-olah kita yang menghamba di sana harus menjadi subordinat mereka gitu. Mereka yang sangat perlu Mahawangsa, tapi kita dihina-hina, dikatai macam-macam lah gitu. Intinya mereka ingin mengambil karya kita ini, apa yang sudah kita bangun dengan susah payah, tapi mereka sebagai tuannya. Dan memang nggak ada dasarnya gitu loh yang namanya konsep bangsa serumpun ini.
Kalau ada suku-suku serumpun di Indonesia dengan bangsa Melayu di Malaysia, itu kita akui, itu tidak bisa kita nafikan, ya. Kita tidak bisa bilang bahwa seperti di daerah Aceh, di tempat kami ada suku Tamiang, itu mereka serumpun dengan Melayu di Semenanjung. Oke, itu kita akui. Orang sebangsa kita, saudara sebangsa kita di Riau, di Pulau Penyengat, kemudian di Anambas di sana, yang mereka itu serumpun dengan Malaysia, itu kita akui. Tapi di tataran suku, cuman bedanya Malaysia ini dengan Melayu Mahawangsanya, mereka membesarkan diri, mereka bikin teori sendiri, bikin konsep sendiri bahwa Malaysia itu adalah, Melayu itu adalah bangsa yang mencakup semuanya gitu. Sampai kadang-kadang lucu, Jawa yang jelas-jelas berbeda secara kultur dan budaya pun itu mereka melayukan. Tapi itu pun sambil mereka hina juga, mereka rendahkan Jawa, mereka rendahkan gitu. Dan karena itulah ini berbahaya, saya katakan, untuk konsep, untuk keutuhan kita bernegara gitu sebagai sebuah bangsa Indonesia ini. Itu mereka orang-orang Melayu di sana rendah sekali melihat Jawa dan hina sekali melihat nama kita itu sering mereka plesetkan menjadi Indonesia Jawa gitu, Indonesia. Dan konsep itu sering saya dengar dulu di masa-masa konflik di Aceh oleh ya teman-teman saya yang kebetulan kuliahnya di Malaysia atau lama tinggal di sana. Sekarang baru saya tahu, saya pikir itu konsep yang murni dulu dari Aceh karena kita kesal sama Jakarta di masa konflik dulu. Baru setelah ada media sosial ini saya jadi tahu kalau ide Indonesia Jawa itu ternyata sangat Malaysiawi. Itu adalah suatu konsep yang mereka kembangkan di sana ternyata. Itu saya baru tahu dari sini, dari komentar-komentar Indonesia banyak sekali menyebut Indonesia Jawa. Entah apa masalah mereka rendah sekali memandang agama Hindu gitu. Dan kalau ini kita jadikan bangsa serumpun dengan kita, bagaimana kita menunjukkan muka pada saudara-saudara kita orang Bali yang saudara sebangsa kita? Kok kita bangsa serumpun sama orang yang kayak begitu, yang melecehkan agama mereka, yang melecehkan orang Jawa? Bagaimana kita menunjukkan wajah pada saudara-saudara kita sebangsa di Indonesia Timur sana, dari Papua, Maluku, NTT, yang mereka rendahkan gitu agamanya dan juga rasnya. Narasi bangsa serumpun ini juga berpotensi menggerogoti sendi-sendi kebangsaan kita. Demikianlah cuplikan video yang membahas tentang narasi serumpun. Dalam konteks ini, pemuda daripada Indonesia ini coba membahas tentang narasi serumpun. Dia menolak keras-kerasnya perkataan serumpun antara Malaysia dan juga Indonesia. Walaupun sebenarnya beliau ini sangat mengagumi Perdana Menteri Malaysia yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang merupakan Perdana Menteri Malaysia pada ketika ini. Dia mengatakan bahwa dia lebih mesra kepada Indonesia. Dikarenakan Anwar Ibrahim itu seorang warga Malaysia yang bersikap Indonesiawi, maka dia dihujat, difitnah dengan pelbagai tomahan. Pada saya, bukan semua warga Malaysia itu memandang rendah martabat bangsa Indonesia. Mungkin ada sebilangannya, tapi bukan semua. Saya pada asalnya, saya tidak memahami konsep perkataan serumpun, maka di video saya yang lama, saya menyebut salam serumpun. Tapi selepas saya memahami dasar ataupun narasi berkaitan dengan kata serumpun itu, maka saya telah pun mengubah kata-kata itu kepada salam Nusantara. Atas dasar pengetahuan yang cetek, pengetahuan yang kurang tentang narasi serumpun. Kalau kita tafsirkan serumpun pada hakikatnya kesamaan, kebersamaan. Ada persamaan antara satu dengan yang lain. Namun dalam konteks ini, bangsa Indonesia coba mengaitkan dengan semua etnis, semua ras yang ada di Indonesia bersatu dalam bangsa Indonesia, walaupun berbeda tetap satu jua di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selain daripada itu, kekuatan bangsa Indonesia juga dikuatkan lagi dengan memahami konsep Sumpah Pemuda. Di Malaysia, program asimilasi telah berjalan waktu ketika dulu, zaman sebelum kemerdekaan. Namun begitu, program asimilasi itu tidak berjaya seperti mana program asimilasi yang dibuat di Indonesia yang berjaya
100%. Sama ada semua etnis bangsa Tionghoa, bangsa Jawa, bangsa Sunda, dan segala etnis yang ada di Indonesia, mereka bersatu dalam bangsa Indonesia. Bagaimana mereka mewujudkannya? Ialah dengan kaidah, dengan cara tidak ada nama lain selain nama Indonesia. Itu yang menjadikan mereka bersatu dalam bangsa Indonesia. Satu perkara yang menarik di Indonesia, mereka begitu kuat patriotisnya karena mereka daripada awal lagi diajar tentang perlu menguasai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Namun di Malaysia usaha itu dibuat, tetapi tidak seperti mana yang berlaku di Indonesia. Di Malaysia masih lagi terdapat sistem pendidikan vernacular, tapi di Indonesia tidak ada pendidikan vernacular yang mengkhususkan tentang bangsa, bahasa, sesuatu etnis. Di Indonesia hanya membuat satu dasar pendidikan yang satu, tapi di Malaysia tetap membuat dasar vernacular, ada pendidikan Tionghoanya, ada pendidikan Indianya, dan ada pendidikan bahasa Melayunya. Namun begitu, bahasa Melayu di Malaysia merupakan satu subjek keutamaan yang perlu dikuasai oleh bangsa ataupun etnis Tionghoa dan juga etnis India. Namun sejauh manakah keberkesanan program sistem pendidikan vernacular di Malaysia? Hari ini saya mengetahui tentang kenapa warga Indonesia menolak perkataan serumpun. Kiranya Anda mempunyai pandangan tentang narasi serumpun ini, Anda boleh komen di bawah. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Aziz Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.